wah kemarin aku dengan bank ini Waduh. dicuekin gitu-gitu, antrinya lama Iya, banget, iya, bla bla, iya. wah viral di sosial Iya, media, nulisnya di komen, nulisnya viral di di review Google ya. WhatsApp grup, menulis di review Google, nggak dibalas juga di situ. Bisnis nggak aware soal kayak gini dan dia nggak bisa handle itu dengan baik. Kita kasih solusi. Bro Delta, waduh. Halo Mas Dery. Lu tau nggak lagi rame banget tau di sosial media, lagi pecah. Apa tuh? Lu kan ahlinya percakapan nih. Ya. Startup yang memang bisa memperbantu UMKM untuk percakapan. Betul. Jadi misi kita memang menciptakan percakapan yang baik. Tapi tadi ya percakapan itu harus dipilih nih sebenarnya kan. Percakapan yang menciptakan percakapan yang baik itu seperti apa sih gitu. Oke. Nah sekarang gini, bisa nggak dalam satu device kita bercakapan sama di WhatsApp, di Facebook, Messenger, di Instagram, Iya. ngobrol sama orang deh apapun itu deh. Tapi dalam satu device bisa? Bisa. Jadi itu yang kita sebut dengan omnichannel, platform omnichannel. Jadi kita Wow. punya channel percakapan dari mana saja, yang mana kita sebagai bisnis nih bisa berinteraksi dengan customer-nya yang baik tuh di situ. Yang baik ya? Yang baik, Oh. yang memberikan value lah ya gampangnya gitu. Wih keren. Nanti, ini kita bahas ya. Coba idenya dari mana, awalnya seperti Ya, apa? ya, Mau ya. nggak kita mulai? Ya. Kita bahasnya dari percakapannya dulu. Jangan kemana-mana. Kita fokus di situ. Inovasi dari percakapan, jualan dari percakapan. Banyak hal yang kemudian muncul dari kita sebagai manusia itu kemudian berbicara satu sama lain gitu. Wow. Misinya di situ sebenarnya. Wow. Tapi kan kalau sekarang zamannya misalkan di rumah nggak percakapan juga bisa kan? Langsung taruh aja di mungkin Google Drive ya. Udah lu tinggal baca sendiri aja tuh, kerjain tuh SOP-nya misalnya. Ya. Tapi tetap aja nanti ada kebutuhan untuk kemudian berinteraksi satu sama lain. Karena manusia Alignment. sosial ya. Iya. Bahkan sekarang mungkin sekarang kebanyakan justru beralih ya dari work from home. Banyak yang kemudian menge-push atau mendorong untuk balik lagi ke kantor, back to office. Karena Salah satunya efisiensi ya, cost association. Tapi juga salah satunya memang ya tadi kembalinya orang butuh untuk kemudian ketemu satu sama lain. Kalau dari Kiska sih kita tetap work from anywhere ya konteksnya. Jadi kita merasa ada cara untuk kita tetap bisa terhubung nih satu sama lain, tetap bisa berkomunikasi satu sama lain, Ya. walaupun dari rumah atau dari kafe atau dari sini nih kasih solusi. ya. Semangat startup teknologi zaman sekarang nih keren-keren banget teman-teman. Bahkan ini ya software, aplikasi gitu ya yang bisa membawa UMKM lah untuk naik kelas lah. Betul. Saya belakangan ini lagi banyak datangkan orang-orang yang memang sangat support terhadap UMKM agar growth berkembang. Ya itulah pokoknya. Nah kita mulai dari awal dulu deh. Ya. Sebelum adanya software ini apa segala macam ya. Sebenarnya ini kepikirannya seperti apa dan Anda backgroundnya apa nih kalau boleh tahu? Oh, oke. Anda kan jasnya udah jas startup banget tuh ya. Kayaknya udah. Just startup kalau Iya, ini. pendanaannya udah gede banget nih kayaknya. Oh enggak, kita model profit oriented lah Oh, pokoknya. jadi gamenya bukan valuasi ya? Oh, beda dikit ini. Oh. Oke. Fundamental. Fundamental ya. Tapi Iya. kalau ada fundraising oke lah boleh lah Ya, ya. why not gitu sebenarnya. Ya. Asalkan nggak nyuruh kita bakar uang aja karena kita fundamental games kan tadi. Yakin. Nanti mau jadi market leader kalau nggak bakar duit, merubah behavior gimana caranya? Economicsnya yang penting economicsnya bagus gitu. Kita Boleh. nyebutnya. Nanti abis ini kita akan buka laporan keuangannya ya, guys. Nggak nyampe ke sana ya. Coba gimana? Anda backgroundnya apa ya, bro? Iya, background saya engineering, Mas. Dari sebelumnya terima kasih banget nih udah diundang ke Kasih Solusi. Senang banget bisa ada di sini. Jadi kalau ditanya background saya engineering dulu backgroundnya. Jadi di teknik. Cuman kalau sejak lulus kemudian saya ke consulting industrinya. Oh berarti memang dari awal nggak pernah susah ya? Masnya nggak pernah gimana? Kan biasanya kan lulus kuliah, engineering, terus lulusnya juga bukan pakai beasiswa kan? Beasiswa? Serius? Pas ngomong ini langsung pura-pura langsung minta belas kasihan maksudnya. Enggak. Beneran beasiswa? Iya, Di mana? jadi kebetulan saya kuliahnya di NTU di Singapura. Di sana alhamdulillah 4 tahun dapat grant ya dari Kementerian Pendidikan Singapura yang ngebantu kita kemudian bisa selesai di sana. Ya banyak banget, ada sekitar ratusan ya mahasiswa Indonesia di NTU. Nah salah satu yang kebetulan saya di tahun berapa tuh kalau di NTU? 2005 berarti masuknya. Oh menarik nih. Iya nanti sambil berjalan nih kita ngobrol ya. Iya. Tapi sekarang ada startup namanya D2C, Mas. Apa tuh? Direct to customer. Jadi daripada ke tempat yang dia nggak punya kontrol ke customernya, brand lebih memilih dia direct ke customer gitu. Nah itu salah satu bentuk startup yang berbeda juga. Oke, boleh. Tapi kita mau mayoritas ya. Mayoritas, Maksudnya kan gini kan, beda. zaman sekarang ini kan kok kepikiran gimana caranya kita menjadi penengah, middleman dari mulai Nggak punya apa-apa gitu ya. Nggak punya apa-apa kan dari mulai level bawah ya. Maklar, keren dikit deh. Middleman, nah gini dikit lah agregator.
Iya dong. Keren loh, nggak masalah juga. Enabler kalau baru. Enabler, biar lebih keren ya. Iya. Padahal maklar juga. Oke. Loh nggak apa-apa. Tapi maksudnya gini, yang mau dibahas adalah gimana kepikiran menjadi middleman. Kan dasarnya itu dulu tuh. Iya. Kan atau mungkin jasa atau mungkin apapun itulah yang berbau-bau ya untuk memecahkan masalah sebuah perusahaan apa segala macam. Ya inspirasinya dari mana gitu ya. Gimana? Terus habis itu kan sekarang udah eranya kan udah tech banget, ya udah digital banget gitu. Maksudnya kok kepikiran bisnis itu yang memang mungkin belum tahu masa depannya. Kenapa nggak bisnisnya ya udah jualan kayak permen sugus, kopiko. Kok Anda ketawa? Berarti itu parah dong? Enggak dong? Enggak ada salah gitu. Iya kan? Maksudnya kenapa sih sekarang apa tech FOMO? Apa startup FOMO? Sebenarnya balik menurut saya sih balik ke mimpi kalau saya sih. Kalau ditanya ke saya spesifik saya balik ke mimpi gitu sebenarnya. Mimpinya sebenarnya dulu saya nggak kepikiran sama sekali jadi entrepreneur Mas Dery. Oke. Jadi buat saya ya pengennya tadi kuliah teknik terus lulus ya jadi engineer gitu sebenarnya. Terus ya nikah tetap di Singapura mungkin nggak pulang gitu terus ya udah di sana terus gitu sebenarnya. Punya gaji gede gitu hopefully gitu. Cuman suatu waktu ketika saya kuliah saya berkenalan dengan banyak orang yang inspiratif buat saya yang menginspirasi saya untuk ternyata ada loh yang namanya jalur usaha gitu sebenarnya. Terus saya juga belajar usaha tuh Rasul itu ketika dulu itu juga berusaha loh gitu wirausahawan juga gitu. Why not itu menjadi salah satu opsi karir, opsi masa depan. Betul. Saya ketika itu sampai ditanya di suatu waktu saya tingkat 3 atau tingkat 4 diminta gambarin Delta draw your dream gitu ya. Nah, gambarin mimpimu sebenarnya. Jadi saya ketika itu sudah dalam posisi menggambarkan mimpi saya sebagai ada 2 gedung, terus ada saya lagi rangkulan sama OB, terus di bawahnya ada siluet peta dunia gitu. Artinya apa? Saya pengen create perusahaan kelas dunia atau world class ketika itu yang tidak hanya punya influence atau pengaruh ke dunia, tapi juga tidak merubah saya sebagai manusia gitu. Makanya tetap deket aja sama OB, tetap saya happy, tetap ini. Jadi itu saya gambarkan ketika itu dan itu yang kemudian ngedrive saya untuk kemudian apa nih problem yang pengen kita solve gitu. Iya, itu dulu tuh. Karena bisnis yang baik adalah bisa menyelesaikan masalah orang. Yes. Ya, simple, klasik gitu ya. Tapi memang itu mau kemanapun Anda bisnis begitu dan memberikan solusi. Betul, menciptakan value ya dalam hal ini. Oh iya. Menciptakan nilai. Jadi, nilainya itu dari mana? Ya banyak hal yang kemudian kita explore. Cuman kita tuh terinspirasi banget dengan yang namanya misi Kiskas itu adalah enabling conversations. Jadi kita tuh pengen menciptakan percakapan tadi yang dibilang Mas Dery. Iya, kenapa? Maksudnya? Ya karena manusia itu makhluk sosial. Naturally orang tuh ketika bertransaksi, ketika berkomunikasi, ketika dia membeli satu sama lain, ketika dia ke dokter misalnya, ketika dia di keluarganya, itu kan bentuk conversations. Tapi terjadi perubahan ketika percakapan ini muncul kemudian tidak hanya di dunia offline, tidak hanya di dunia fisik, tapi muncul juga ke dunia digital nih sebenarnya. Dan kita banyak yang struggling nih, banyak proses-proses yang berubah di situ. Kita melihat ada potensi di sana, ada peluang bahwa secara natural harusnya nggak berubah yang namanya komunikasi manusia, kebutuhannya tetap tinggi. Nah itu yang kemudian kita jadikan misinya Kiskas, enabling conversations. Bagaimana kita menciptakan percakapan yang meaningful ya, fun, exciting. Itu juga yang bikin kenapa namanya Kiskas. Karena Kiskas itu dari discuss, yang D-nya kita flip, kita balikkan Mas. Jadi Q? Jadi Q. Oh, dari discuss to Kiskas. Oh, oke. Nggak sekalian Whiskas? Oh, enggak. Nanti jadi makanan kucing. Kalau ini kan makanan pebisnis. Ya, benar. Ini nutriennya pebisnis. Oh, gitu ya. Ya. Oke. Jadi itu menciptakan percakapan yang baik itu yang kita jadikan inspirasi untuk membuat Kiskas. Nah, percakapan itu ada di mana aja sih? Banyak percakapan kita dengan tim kita misalnya, percakapan kita dengan bos, percakapan kita ketika membuat produk baru. Dan yang salah satu yang kita lihat paling penting untuk bisnis adalah percakapannya dengan customer-nya. Bagaimana dia bisa menciptakan interaksi yang baik itu dengan customer-nya. Tidak kan ada WhatsApp. Percakapan lewat WhatsApp aja ribet amat. Iya, betul. Iya kan? Tepat. Jadi yang menarik sebenarnya persis seperti Mas Dery, naturally orang Indonesia apalagi ya, kalau ngomongin percakapan, oh ya WhatsApp aja gitu. Iya. Yang ngobrol aja di WhatsApp. Nah masalahnya kalau kita cuma ngomongin WhatsApp dalam konteks personal berbeda dengan dalam konteks bisnis nih Mas Dery. Kenapa? Maksudnya kan tinggal ngomongin bisnis aja di WhatsApp. Ya karena ketika kita berbicara dengan bisnis, kita berbicara percakapan yang lebih masif nih.
Bukan hanya percakapan, misalnya Mas Dery kontak WhatsApp-nya ada berapa coba? Aduh, banyak banget lagi. Banyak, 100.000 lah taruhlah ya. Yang nggak kebaca juga banyak. Sehari ya sis, 100.000 gitu misalnya. Iya ya segitu ya. Nah kalau kita ngomongin bisnis bisa jadi bisa jadi punya skala yang 10 kali, 100 kali atau 1000 kali lebih banyak tuh Mas Dery. Bayangkan iya. Mas Dery pasti ini udah keteteran banget nih yang namanya ngebalesin WhatsApp satu-satu nih dari orang-orang. Bayangkan ketika kita pengen ngobrol sama bisnis, ada banyak yang pengen ngobrol sama bisnis kita, tapi kemudian kita nggak bisa balesin satu-satu gitu ya, karena kita sibuk banget gitu, nggak bisa diatur. Kita kecewa dong gitu ya. Kita pengen ngobrol sama bisnis, kita pengen beli produknya, kita pengen tanya-tanya produknya, tapi kok nggak dibales gitu sebenarnya. Komunikasinya gagal. Slow respon. Atau bahkan nggak dibales gitu kayak misalnya message-nya malam gitu misalnya, nggak ada orang tuh. Besoknya lupa. Nggak ada adminnya biasanya ya? Besoknya lupa gitu balesnya, karena saking banyaknya numpuk chat, besoknya lupa nggak dibales. Nah itu kan terjadi gitu sebenarnya antara komunikasi antara customer dengan bisnis. Poin saya adalah komunikasi kita nih satu sama lain, saya message WhatsApp ke Mas Dery itu punya skala yang berbeda dengan ketika kita berbicara dengan brand. Salah satunya skalanya tadi. Skalanya bisa jadi 1.000 kali, 10.000 kali lebih banyak. Ya, skala ini menciptakan problem-problem yang bisnis harus sadari sebenarnya. Tadi, customer yang tidak direspon dengan baik, customer yang tidak direspon sama sekali. Performansi agen misalnya, performansi orang-orang tim kita yang menjawabnya yang tidak bisa kita ketahui. Apakah dia menjawab dengan benar, apakah jawabannya sudah sesuai dengan aturannya kita gitu misalnya. Jangan-jangan customer saya ada yang datang terus dimaki-maki gitu sebenarnya. Kan bisa kelihatan kalau di WhatsApp web. Di WhatsApp web kelihatan, tapi harus manual. Kan ya kita cloning tuh WhatsApp-nya kita. Bukain dia di website. Ya. WhatsApp WhatsApp gitu lah ya. Dia masuk, dia balas apa kan kita bisa kontrol. Kalau memang misalkan terparah-parahnya dia salah ngomong, kita hapus aja. Ya, jadi dalam konteks percakapan yang masih sedikit tuh masih mungkin Mas Dery. Tapi bayangkan kalau misalnya bisnis sudah punya percakapan 1.000, memang mau dibukain satu-satu 1.000 percakapan per hari atau per jam bisa jadi. Lah kan pada dasarnya kan akan dibuka satu-satu juga bukan? Nggak harus. Kita kan bisa menciptakan karena ada platform seperti Kiskas yang kemudian bisa menciptakan analisa nih dari percakapan yang muncul. Paham, cuma maksudnya kan dibalasnya kan pasti kan person to person kan? Oh iya betul, dibalasnya person to person. Cuman kalau person to person kan kita sebagai manajemen nggak bisa tahu tuh apakah person tadi menjawabnya dengan baik apa enggak. Waktunya kapan? Kan ada jamnya kelihatan. Waktunya kapan atau cara mereka menjawabnya. Manajer kan nggak mungkin dibuka satu-satu Mas Dery. Oke. Challenge-nya di situ salah satunya. Jadi sekali lagi ini kita ngomongin bisnis yang pengen menciptakan pengalaman yang baik untuk pelanggannya. Jadi tujuannya ke arah sana. Kenapa sih harus menciptakan pengalaman yang baik ya? Salah satunya biar customer-nya happy, customer-nya menjadi customer yang loyal gitu ya. Nah, menciptakan customer-nya itu pengalamannya apa aja? Salah satunya dengan respon yang baik tadi. Nah, respon yang baik gimana cara ngaturnya nih? Kalau cuma 10 yang datang sejam sih ya nggak apa-apa ya. Mas Dery bisa ngecek satu-satu, udah bagus nih, cakep gitu. Jawabannya udah cepat, jawabannya udah bagus gitu. Itu pun harus dihitung manual ya Mas Dery ya. Misalnya tadi benar ada jamnya, tapi kan si A nih jawabnya oke ini jam 2. Si customer-nya datang jam 10, berarti 4 jam nih dia balesnya. Kan nggak intuitif ya. Kita harus tahu respon time-nya berarti 4 jam. Terus yang satunya lagi ini jam 2.30. Customer-nya datang jam 1, berarti 1,5 jam. Berarti ini lebih bagus, lebih cepat gitu ya. Harus manual tuh jadinya. Bayangkan kalau ada sistem yang ngebantu proses itu semua gitu sebenarnya. Wah, keren kalau bisa begitu. Jadi naturally Mas Dery langsung lihat average response time. Jadi response time rata-rata 10 agen sales saya misalnya 1 jam 5 menit gitu misalnya. Langsung kelihatan tuh, bagus nih. Coba di breakdown deh. Dari 10 agen mana nih yang paling bagus rata-ratanya? Si A nih ternyata dia responnya bisa 10 menit udah respon gitu misalnya. Bagus nih, coba saya insentif biar semuanya kayak si A. Gimana caranya? Kenapa dia bisa jadi kayak si A ya gitu? Ada yang panjang jawabnya hampir 1,5 jam misalnya. Kenapa nih? Apakah dia lagi sakit misalnya? Nah kelihatan tuh kayak gitu. Karena ada robot yang bisa auto reply itu? Ya bisa, itu salah satu juga. Tapi di awal abis itu
sisanya manual ya? Ya bisa tergantung bisnisnya maunya kayak gimana ya. Iya, dia jawab tuh, habis itu kan ya udah. Habis itu lama. Sama aja sih. Sama aja gitu. Apalagi robot kan harus hati-hati menurut saya karena orang yang balas kayak robot ya gitu. Oh, nggak touchy ya? Nggak touch. Ya tergantung. Kita bisa menciptakan pengalaman yang baik dengan chatbot sebenarnya. ChatGPT kalau misalnya udah familiar kan itu bagus banget ya dia experience-nya. Nah, gimana kita menciptakan experience yang baik seperti itu juga mungkin sebenarnya dalam bentuk chatbot. Tapi tentunya butuh tadi personalisasi, butuh respon yang relevan dengan produknya. Dan tadi ketika di handover, dikembalikan ke agentnya, itu juga nggak terus besoknya baru dibalas karena agentnya nggak ready. Oh, oke. Sebentar, nih agent yang dimaksud tuh apa nih? Maksudnya agen kita? Ya, orangnya maksudnya. Adminnya. Ya, admin. Oh, ya. makanya gue bingung agent. Ya. Jadi misalnya perusahaan kita jualan properti ya. Iya. Lama di properti ya, Mas? Enggak. Iya, maksud saya tuh admin. Ini ya, admin. Admin kan? Admin CS-nya. Admin CS atau CS. Iya, benar. Customer service. CRM atau CRM-nya, benar. Nah, jadi kan maksudnya kan ketika memang kita jualan baju misalnya, ya kan atau topi atau apapun itulah brand yang kita punya gitu kan. Memang kalau chat yang masuk banyak itu controlling, screening dan seterusnya itu agak susah tuh. Pasti susah. Ya. Nah, belum lagi memang yang dia minta gimana ya? Modelnya berturut-turut. Misalnya kita lagi nayang ini. Gimana Kak? Baru dibalas kan Kak? Kita lagi ngomongin nama ini nih. Iya. Harus muter-muter dan siapa duluan yang dilayanin apa segala macam. Betul. Okay. Yang menarik sebenarnya implikasi yang tidak kelihatan adalah ini tuh mencegah bisnis untuk bisa berkembang kan. Dia takut jadinya. Wah, sekarang aja udah ribet gua balesnya. Gimana gua mau nyari customer lebih banyak lagi nih, padahal aku pengen nyari customer, aku pengen tumbuh nih. Pengen tumbuh tahun ini tumbuh 2 kali lah gitu, 3 kali. Berarti kan customer yang masuk harusnya 2 kali lipat juga dong. Iya. Bisa nggak gua nih, timnya aja udah kesulitan nih dengan jumlah customer kayak sekarang. Dia jadi takut, dia jadi nggak mau berkembang atau mengkungkung dirinya untuk tidak berkembang jadinya. Kan sayang. Oh, oke. Padahal potensinya besar. Oke, nah dari situ boleh tahu nggak kisahnya? Apakah langsung lahir Kiskas? Oh, oke. Atau memang berdarah-darah dulu gitu? Maksudnya bisnis modelnya tuh langsung proven apa gimana? Langsung terpercaya atau gimana nih? Ya, yang menarik sebenarnya perjalanan Kiskas tuh tadi ya mimpinya kan atau misinya tadi menciptakan percakapan. Iya. Bahkan pertama kali kita nggak merasa percakapan, kita nggak belum nemu atau belum awam ya mungkin ya kita tuh noob juga sebagai founder startup, kita nggak tahu bahwa problem utamanya bisnis itu adalah percakapannya customer gitu. Dulu kita mikirnya percakapannya tim itu lebih penting. Jadi komunikasi tim nih, produktivitas itu lebih penting. Oh, jadi softwarenya tuh dibikin sama IT support misalnya. Ya bisa jadi. Ya atau berlangganan atau apapun itu, tapi cuma untuk tektokan di internal tim. Iya, untuk internal buat tim. project management. Buat project management, buat komunikasi satu sama lain, bisa ya macam-macam lah ya di situ. Iya. Nah, kita coba jualan, banyak yang pakai. Tapi ternyata setelah kita observasi, kok retensinya jelek ya. Okay. Dia beli setahun atau beberapa bulan, habis itu nggak pakai lagi. Oh, nggak ada yang pakai Mas, saya pakai WhatsApp aja buat komunikasi internal. Atau saya pakai Skype aja, atau pakai apapun lah yang dulu ada. Nah di situ kita hampir kesulitan tuh secara ini nggak bisa tumbuh gitu, karena kita nggak menemukan istilahnya product market fit-nya kalau di startup kan. Produk kita tuh nggak ketemu pasarnya, Mas Dery. Itu kita belajar lagi sebenarnya kok percakapan tadi kan kita bilang penting, tapi kok orang nggak pakai gitu ya. Ternyata tadi percakapan itu adanya di percakapan dengan customer. Nah di situ kita mencoba menciptakan pivot tuh istilahnya kalau di startup. Kita bergeser, solusi kita ubah untuk kemudian gimana caranya sih kita membantu percakapannya bisnis dengan customernya. Nah di awal-awal unik kalau di kita tuh nggak pengen kita itu gimana caranya memastikan model ini berjalan dulu. Oke. Itu produknya bisa jadi belum ada. Ketika itu belum ada produknya, kita punya konsep aja. Dan kemudian kita langsung jual ke LinkedIn ketika itu. Jadi kita memprofile sebenarnya komunikasi dengan customer itu yang bakal beli siapa sih? Ya. Oh, kemungkinan mungkin marketing manager nih, kemungkinan operation manager nih, misalnya untuk support gitu misalnya. Itu kita profiling terus kita kontakin satu-satu. Produknya belum ada. Untuk kita kemudian memvalidasi. Oh benar ternyata kebutuhannya ada di situ gitu. Masalahnya bisa jadi kan produk itu udah ada sebenarnya di luar, cuman orang nggak mau pakai gitu sebenarnya. Nah itu yang kemudian kita begitu udah tervalidasi, kemudian kita bikin produknya, Mas Dery ketika itu. Baru kita satu lagi kan kita harus memastikan secara produk tuh kita punya
pembedaan gitu ya, value proposition atau positioningnya jelas. Ya. Di tahun 2016 ketika itu udah banyak sebenarnya customer service solution. Udah ada berbagai brand lah yang menciptakan tools untuk jualan atau untuk customer service. Oke. Salah satu yang kita anggap penting ketika itu adalah yang namanya customer di masa sekarang ini datang tuh nggak cuma di satu channel, nggak cuma datang dari website, tapi datangnya dari channel yang berbeda-beda. Sehingga ketika itu kita bilang dari awal, Qisqas value proposition paling pentingnya adalah Qisqas is an omni-channel platform yang menghandle channel dari berbagai macam tempat. Gitu. Oke, khusus untuk fitur percakapan. Ya, untuk percakapan antara customer dengan pelanggan. Iya, berarti artinya kan kalau kita ngomongin platform, WhatsApp udah pasti. Ya, Instagram di DM-nya tuh. betul. Instagram di komennya misalnya. Facebook, aduh saya nggak main Facebook lagi. Facebook dia apa sih Facebook? Facebook juga ada message-nya. Ada chatnya gitu ya? Ada chat message-nya. Oke, chat itu. Dan Facebook kan bisnis tuh bisa punya Facebook page. Terus biasanya dia ngiklan tuh. Iklan juga di Facebook. Dia datang. Bisa jadi ke message-nya Facebook. Gitu, kalau misalnya. YouTube apa? YouTube juga ada Chatnya di komen. Oh, Bukan komen. Ya. Yang chat dulu deh apa aja sih? Rata-rata. Semua bisa ya? Yang ada chatnya ya? Nggak harus chat, Mas. Twitter DM? Komen juga bisa. Kan percakapan. Oh, nggak harus Nggak harus chat. chat. Pokoknya apapun yang berujung percakapan. Betul. Bentuknya percakapan antara customer dengan Oke, companies tadi. kita kumpulin dulu ya. Rata-rata tuh apa sih kalau percakapan yang dihasilkan dari obrolan pengusaha biasanya sama konsumen? Ya, Apapun, betul ya? betul. Apapun itu ya. Berarti ya memang buat nanya-nanya, nego, Ya. apapun itu. Gampangnya dibagi 3 biasanya, Mas. Apa tuh? Percakapannya. Either dia pre-sales, jadi dia marketing, dia nanya-nanya informasi company-nya, ini perusahaan dari kapan, atau ini perusahaan jualan apa, atau dia nanya udah langsung produknya. Itu biasanya sekarang seperti itu. Datanya 80% ke arah situ malah. Dia udah tahu, dia udah ngelihat iklan produknya, aku mau nanya dong produk kecantikan yang ini, gimana sebenarnya cara pakainya, cocok nggak buat umur saya, dan seterusnya gitu misalnya. Oke. Yang kedua adalah sales. Percakapan yang sales. Pak, payment linknya gimana nih? Saya mau beli nih produknya, di mana belinya gitu. Misalnya dia nanyanya soal itu percakapannya ya. Oke. Atau bisa jadi ini misalnya dia layanan. Pak, ini saya mau booking appointment nih buat ke gym atau buat ke dokter nih. Gimana cara bookingnya? Tolong di bookingin dong misalnya. Oke. Terus yang ketiga adalah post sales. Iya. Post sales adalah itu udah beli produk kita, tapi ternyata dia bingung nih cara pakainya gimana gitu. Bingung atau produknya ternyata rusak gitu misalnya. Ini masih ada garansi nggak gitu? Gimana cara ngeklaim garansinya ya? Atau dia seneng banget sama produknya, dia pengen ngepost komen testimonial gitu di marketplace lah atau di website kita lah gitu. Nah itu percakapannya terbagi 3 itu biasanya, Mas. Percakapan terbagi 3 ya. Baru platform itu macam-macam. Betul. Orang-orang melakukan pre-sale bisa dari komen, dari DM. Orang-orang melakukan sales ketika mau nanya gimana cara bayarnya, ya payment gateway-nya seperti apa dan seterusnya itu ada di komen, di DM, biasanya di chat, langsung ke WhatsApp kalau kayak gitu. WhatsApp. Nah, sampai post sale atau after sale-nya misalnya nanti baru ke lagi-lagi di DM, di WhatsApp. Ya. Apapun Secara itu. channel sebenarnya bisa jadi sama tuh, channelnya itu terus. Oh. Tapi cara dia pola interaksinya berbeda. Ternyata percakapan-percakapan seperti itu bisa ya dari manapun dikumpulin dan hanya dalam satu software. Ya benar. Wah, keren banget. Ya tujuannya seperti itu sebenarnya. Value yang pengen kita ciptakan seperti itu, Mas Dery. Gimana dari sisi bisnis bisa, istilah kita kan ngasih experience. Jadi customer tuh harapannya ya kita berdua kan customer ya. Mas Dery juga beli produk, beli makanan, beli fashion, beli skincare mungkin, booking hotel atau booking dokter gitu misalnya, atau banyak lah yang kemudian kita semua customer, teman-teman di penonton juga customer semua gitu sebenarnya. Jadi kita punya ekspektasi. Yang menarik sebenarnya kan kenapa sih ada Qisqas gitu ya mungkin ya. Kenapa harus ada Qisqas? Goalsnya adalah kita bisa menciptakan bahwa yang namanya customer tuh sekarang berubah, Mas Dery. Ada hal-hal yang berubah di sisi customer yang itu bisnis harus pahami nih, teman-teman bisnis gitu ya, UMKM maupun enterprise, bahwa ada hal yang bikin customer tuh jadi punya ekspektasi yang berbeda. Ada 3 hal nih menurut saya. Yang pertama itu adalah ada hal yang namanya kita nyebutnya experience ekonomi, Mas Dery. Jadi kalau dulu misalnya kita ekonomi itu kan artinya kita melakukan transaksi ekonomi ini jual beli dengan alasan tertentu gitu ya. Alasannya bisa jadi memang harganya lebih murah, bisa jadi karena produknya lebih
bagus fiturnya. Ya. Nah, experience economy menyebutkan bahwa di tahun 2020 ke atas orang itu membeli produk bukan cuman karena murah ataupun fitur banyak itu bukan jadi penentu utama. Kenapa? Karena penentu utamanya adalah experience yang dia dapatkan dari produknya. Ujung-ujungnya itu ya. Pengalamannya itu yang dia cari. Puas nggak gitu ya? Puas nggak gitu. Dia ada yang janggal nggak nih? Ada yang janggal Yang nggak? nggak enak Prosesnya nyaman nggak buat dia? Dia percaya nggak dengan sellernya? Nah ini yang kelihatan. Jadi misalnya kan orang senang tuh, misalnya dia mungkin kopinya sama semua. Kalau misalnya kita ngomong F&B ya kopinya sama semua. Tapi ternyata proses, misalnya restorannya lebih bagus, restorannya lebih nyaman, bookingnya lebih gampang. Ketika saya udah main ke sana nanti dikasih notifikasi untuk kunjungan saya berikutnya. Atau ketika misalnya dia booking dokter misalnya, dia nge-set appointment dan ketika ke sana memang nunggunya cuma sebentar banget, udah sesuai dengan alokasi appointmentnya gitu misalnya. Dia langsung visit dokter, selesai pulang dapat notifikasi buat kunjungan berikutnya. Jadi experience yang bagus itu yang dicari orang. Bisa jadi untuk mendapatkan experience itu bisa jadi lebih mahal. Bisa jadi sebenarnya dia secara fitur, secara hal-hal yang lain bisa jadi lebih sedikit sebenarnya. Tapi orang lebih memilih tuh yang kayak gitu. Nah ini yang pertama yang saya sebut namanya experience economy. Oke. Jadi orang mengambil keputusan bisnis, keputusan ekonomi lah ya, jual beli biasanya. Itu karena mencari pengalaman. Oke. Ini termasuk kayak misalnya alasannya bisa macam-macam sih. Mulai kayak sekarang kan Gen Z lebih pilih mencari pengalaman nih, Mas. Dia pilih travel misalnya. Apa Gen Z? Gen Z. Oh, oke. Daripada punya rumah, saya nabung aja nonton konser misalnya. Atau travel gitu ke Singapura gitu misalnya. Oh ya, Itu experience. Ya. Kok pinjol ya? Loh, bela-belain buat beli tiket konser pakai pinjol. Iya betul. Itu sangat berguna banget tuh, keren. Iya kan? Itu experience ekonomi, dia mencari pengalaman tadi gitu misalnya. Terus yang kedua adalah sosial media, Mas Der. Jadi sosial media ini merubah pelanggan kita. Pelanggan tuh menjadi ketika kita dulu sebelum adanya sosial media dan messaging, pelanggan kita tuh kan ada di bisnis menyentuh pelanggan tuh kan datangnya dari TV misalnya, dari radio atau dia offline datang ke toko kita gitu sebenarnya. Tapi dan channel-channel tadi yang ada sebelum sosial media itu channel-channel yang sifatnya satu arah kan. Channel-channel yang sifatnya ya udah saya nge-post aja, broadcast aja di radio atau di televisi gitu sebenarnya. Habis itu customer jadi tahu saya. Terus habis itu customer-nya datang ke saya gitu sebenarnya. Sesederhana itu. Sekarang jauh lebih kompleks dengan adanya sosial media dan messaging. Jadi customer kita tuh ada di sosial media. Jadi kita misalnya ngiklan di Facebook gitu misalnya. Customer ngelihat kita. Ternyata customer nggak langsung beli. Customer ngechat dulu gitu. Iya itu tuh. Sekarang tuh komen dulu. Iklannya bagus ya gitu misalnya. Atau kok iklannya kayak gini sih gitu. Berapa Kak gitu kan. Atau berapa Kak gitu sebenarnya. Langsung nembak tuh di komen tuh. Ini secara bisnis bukan hati-hati, harus ini menjadi tantangan sendiri kan. Ini jadi dua arah nih, bukan lagi satu arah. Bukan lagi cuma corong gitu. Tapi jadinya dua arah. Lebih jauh lagi, dua arahnya itu bahkan powernya lebih banyak ke customer sekarang. Ketika kita memberikan pengalaman yang jelek, dulu mungkin nggak ada yang tahu. Karena orang jalan komunikasi satu sama lain kan kalau dulu gitu misalnya. Dia taunya ya udah kalau misalnya sekeluarga paling yang tahu kalau dia punya pengalaman yang jelek gitu misalnya dengan sebuah brand. Tapi sekarang dengan adanya sosial media dan messaging, wah kemarin aku dengan bank ini dicuekin gitu-gitu, antrinya lama banget, bla bla bla, wah viral di sosial media. Nulisnya di komen, viral nulisnya di review Google ya. WhatsApp grup menulis di review Google, nggak dibalas juga di situ. Bisnis nggak aware soal kayak gini dan dia nggak bisa handle itu dengan baik. Yang menarik kalau ngomongin soal sosial media dan messaging atau pengalaman ketika kita dengan brand itu kan. Yang unik, nggak tahu nih Mas Dery lebih gampang inget pengalaman jelek apa pengalaman baik? Jelek dong. Langsung. Lah emang iya. Iya kan? Ya kita fair lah. Saya kemarin punya temen. Terus pas punya temen, saya lupa ya waktu itu cerita siapa ya, Babe Cabita atau siapa? Beneran ini beneran. Iya kalau nggak salah, lupa saya coba. Tayangan-tayangan sebelumnya deh. Ini pun juga bukan ngobrol di podcast soalnya, ngobrolnya di parkiran biasanya kalau mau pulang apa segala macam. Terus dia bilang gitu, sama seperti analoginya kita minjem duit ke orang tuh 9 kali, dikasih dipinjemin 9 kali. Pinjam dong, cepet dong, gopay dong, sejutaan dikasih. Tapi pas dia minjem ke 10 kali terus nggak dikasih, langsung dicap dia tuh pelit. Iya bener banget. Tahu gak sih? Jadi
kebaikan selama ini hilang. Hilang pokoknya. Iya kan? Hilang semuanya. Yang pokoknya gara-gara dia melakukan kesalahan, mungkin dia selingkuh, mungkin misal gitu kan. Pokoknya sebelumnya hilang semuanya, hancur, berantakan. Iya. Padahal manusia biasa misalnya, ya kan Ya. kita juga pasti punya salah. Iya, betul. Nah, Nah, sama itu- seperti yang kata teman saya tadi tuh. Oh, I see. Gara-gara restorannya enak, wah bagus gitu kan, menarik, nyaman, ini apa segala macam ya. Gara-gara atapnya bocor, konsumen langsung fokusnya, ngerti gak sih? Ya. Giliran yang baik-baik, iya yang komen alhamdulillah, tapi diem-diem baik juga banyak. Iya, Oh iya, enak, yaudah dia nggak nge-review, Iya. dia nggak komen gitu kan, males ngechat, enak nih, tapi langganan mulu tuh, dia nggak komen, dia nggak nge-like semua postingan tuh restorannya. Tapi giliran dia datang, sekalinya datang, atapnya bocor terus netes ke samping mejanya dia atau ngeganggu di meja, set, parah ya. Giliran baik lu kagak mau review, Iya. giliran positif lu nggak mau testimoni, giliran ada yang bocor di shoot itu restorannya babi apa siapa gitu, saya lupa waktu itu pernah kesini. True story. Jadi Iya. yang difokuskan disoroti adalah bocornya itu. Iya. Secara Wah, umum, secara rata-rata itu Iya kan? pengalaman yang buruk itu 5 kali lebih diingat orang dibandingkan 5 kali bikin orang disloyal lah, gampangnya seperti itu. Tapi saya masih ingat rasanya sih. Makanannya. Iya, masih Iya, enak meskipun gitu dia buruk sebenarnya. tapi saya Iya. masih ingat rasanya. Nah, ini kan harus dipahami bisnis bahwa ketika pengalaman buruk di ranah sosial media dan messaging dari konteksnya ya, itu bisa menjadi berlipat-lipat implikasinya terhadap bisnis kalau tidak dihandle dengan baik gitu. Nah, ini problemnya. Itu konteksnya. Terus yang ketiga itu sebenarnya ngomongin teknologi. Oke. Jadi tadi kan experience ekonomi, sosial media dan messaging. Kenapa sekarang jadi penting? Karena sebenarnya teknologi. Teknologi itu kalau misalnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lalu nih Mas Dery, mau bikin aplikasi, mau punya aplikasi kayak Kiskas itu butuh miliaran mungkin 10 miliar gitu sebenarnya. Kenapa Kenapa? gitu? Karena kan harus beli infrastrukturnya juga, harus beli servernya juga, beli server-servernya juga, terus ditaruh di tempatnya juga yang itu mekanismenya. Jadi bisnis itu cuman bisnis-bisnis besar yang bisa punya produk-produk CRM. Dan itu dibikin sama manual sama IT support. Enggak, beli ya, ini beli. Jadi Beli produk. bahkan ya? Nah, dia beli produk sekali biasanya beli putus. Oh iya, Beli putus itu miliaran itu iya, biasanya. betul. Nah, gimana caranya UMKM bisa punya miliaran buat beli kayak gitu kan? Gimana Iya. caranya? Nah, teknologi merubah itu. Teknologi membuat yang namanya CRM atau apapun lah bentuk-bentuk teknologi payment misalnya kalau di yang kebutuhan untuk UMKM atau misalnya dashboard untuk analytics gitu misalnya. Itu menjadi sangat aksesibel sekarang. Semuanya jadi bisa pakai itu secara bisnis Iya. sehingga meningkat. Kayak dulu contoh industri misalnya nih contoh zaman dulu saya ya ngeband, rekaman itu alat-alat Pro Tools aja tuh sampai ratusan juta loh. Ya, benar. Ngedit video, ngedit audio gitu kan zaman dulu saya lupa lagi ada Logic Pro atau apa gitu. Sekarang pakai CapCut udah bisa. Iya, Iya gratis kan? lagi. Gratis. Dulu mau dapetin software begitu tuh langganannya berjuta-juta, Benar. ratusan Bisnis juta. model bertransformasi, software bertransformasi, sehingga implikasinya gini, implikasinya ekspektasi customer adalah semua bisnis itu harusnya jadi tech company. Harusnya? Dia perlu menjadi tech company. Berdasarkan data kita sebenarnya itu menciptakan persepsi yang baik di pelanggan. Ketika misalnya menghubungi bisnis nih, dia membalasnya itu udah tahu. Oh, selamat datang Mas Delta gitu. Mau transaksi apa yang bisa saya bantu hari ini? Dia langsung personalize. Kok dia bisa tahu ya saya Delta gitu sebenarnya. Berarti dulu saya udah pernah beli misalnya di situ ya. Oh, berarti data saya memang disimpan di situ gitu. Dan dia bisa menciptakan pengalaman yang lebih personalize buat saya. Oke. Nah, menciptakan pengalaman personalize itu kan tidak mudah dibuat tanpa dengan adanya aplikasi teknologi seperti tadi gitu. Oke. Karena data-data customer berarti disimpan dengan baik, di-manage dengan baik, di-tagging dengan baik, sehingga menciptakan pengalaman yang personalized gitu. Ya. Nah, ini menjadi sangat aksesibel sekarang. Garis bawahnya adalah ini menjadi sangat aksesibel sekarang dibandingkan 10-15 tahun yang lalu di mana orang harus ngeluarin miliaran. Ya. Sehingga bisnis harusnya aware soal teknologi dan menggunakan teknologi untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik. Makanya ada Kiskas di situ. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Solusinya akhirnya datang tuh. Bener dong, Kiskas ini bisa memberi solusi atau kasih solusi kepada teman-teman UMKM, pebisnis. Insya Allah. Ya memang bermula dari percakapan, taunya tumbuh ide-ide menarik. Terutama kalau kita mau menservis konsumen, itu bahaya menurut saya. Kalau bukan cuma, tapi platformnya berbeda-beda tapi dalam satu desktop. Minimize, keluarin, cek, ada yang DM nih, buka DM.
minimize lagi. Oh ada yang Facebook nih, oh ada abang ojol chat nih dari Gojek. Ternyata bukan. Oke, masuk lagi ke sini. Dan seterusnya kan, wah pingpong tuh ribet banget tuh. Tapi ternyata Qisqas hadir dalam satu tampilan. Jadi semua bentuk chat, komen, tinggal apa istilahnya gue nggak ngerti IT lagi. Codingnya kali ya, tinggal diinjek masuk dalam satu device yang mana itu adalah UI atau user interface-nya Qisqas. Terus tinggal buka itu, wah ada WA masuk nih. Oh ada IG nih dalam satu layar ya? Satu layar. Komen semua like. Ya, semuanya bisa diintegrasi. Like. Email, like jangan. Like lebih jarang. Kan bukan percakapan ya like. Ya, percakapan. Jadi komen, Email, message, email, SMS. Bahkan kalau misalnya jualan di marketplace juga ada messagingnya dimasukin ke situ. DM-an message-nya Shopee gitu. Ya betul. Shopee itu DM apa message sih? Apa chat? Chat lah. Chat ya? Tokped semua Benar. dalam satu layar. Dan satu layar. Sebentar, kan sama aja ketika kita membalas-balasin harus satu persatu kan? Balasnya bisa satu persatu. Oke. Implikasinya apa sih kenapa dijadikan satu? Yang pertama tentunya convenient tadi ya. Kita sebagai bisnis melihat semua interaksi kita dengan customer itu ada di satu tempat tuh. Nggak perlu buka-buka tadi. Minimize buka lagi. Pasti ada yang kelewat tuh kalau udah kayak gitu. Ya. Belum lagi kalau misalnya agennya banyak. Jadi itu yang pertama convenient. Terus yang kedua adalah proses automation, Mas Dery. Artinya tadi bisa jadi dijawab satu-satu benar. Tapi kan dijawabnya jadi lebih clear. Misalnya kita punya agen nggak cuma satu, kita punya admin tadi ya, nggak cuma satu. Tapi kita berkembang sekarang udah ada 5 gitu misalnya. Fokus nih si A, fokus di channel A, si B fokus di channel B, si C fokus. Itu bisa otomatis didistribusi tuh. Lah kan bisa tinggal di scan barcode-nya gitu. Kalau web ya, WhatsApp kan bisa masuk. Tapi kan dapat leads-nya kan pembagiannya gimana? 4 orang suruh buka, 5 orang suruh buka. Nomor yang sama WhatsApp. Betul, tapi membaginya misalnya Mas Dery ngechat ke sebuah brand. Siapa yang ngambil Mas Dery? Oh, gini ngerti. Siapa yang handle Mas Dery? Oh iya, rebutan jadinya kan. Oh, saya ngerti. Jadi Qisqas ini masuknya gini. Ada yang chat, berarti bisa di set dong. A sampai J si fulan 1. K sampai O si fulan 2. Bisa kayak gitu? Bisa. Lebih gampangnya kita otomatis mendistribusi tuh. Jadi misalnya ada 5 admin nih gitu ya. Daripada harus rebut-rebutan, lama rebutan jadi responnya jadi lambat. Ya, chatnya juga berubah tuh, gaya bicara juga berubah. Kan beda-beda kan orangnya. Otomatis saja didistribusi. Jadi datang satu ke A, datang satu ke B. Cara ke C. bentuk-bentuknya udah sistem tuh. Sistem otomatis distribution. Dan di dashboard ngelihat semua yang masuk, tapi kalau di admin kita hanya itu doang yang masuk. Betul. Jadi nggak bisa nyolong-nyolong database. Fokus kan jadinya, nggak bisa nyolong database itu juga benar. Kadang kan ngasilin juga gitu. Maksudnya kan. Tapi kita biasanya menyebutnya fokus. Jadi dia ada 5 hal yang perlu di close nih. Ya udah target 5 itu aja, nggak usah tiba-tiba ada 50 lainnya yang aku bingung itu dijawab temanku apa enggak. Oh, gitu. Soalnya kan ada juga kan ngantor di sini tapi nomor-nomor di save-savein buat dia pindah kantor dia pakai follow up dengan ada case gitu ya, security ya jadinya save gitu. data protection. Iya itu penting juga tuh. Iya. Terus yang ketiga tuh ini akuntabilitas ya. Akuntabilitas maksudnya karena udah masuk di satu. Tadi kan otomasi. Yang ketiga adalah kita jadi tahu nih apa yang harus diimprove dari bisnis kita. Karena semuanya bisa diukur. Tadi Mas Dery nyebut bener kalau ngomongin respon time bisa tuh saya cek dari jam timestamp-nya aja gitu. Si customer datang jam sekian, si admin saya balas jam sekian, berarti dia berapa jam. Tapi bayangin kalau misalnya Mas Dery punya agen 5 orang dan percakapannya setiap hari ada atau setiap jam ada 1000 percakapan. Kan nggak mungkin dilihatin satu-satu tuh Mas Dery. Dengan pakai sistem itu keluar sendiri otomatis datanya. Kayak apa sih tampilannya? Yuk kita buka yuk bareng-bareng yuk. Saya penasaran deh. Qisqas ini nih. Maksudnya ya alur masuknya si WhatsApp itu. Jadi UI-nya tuh akan ada muncul notif angka 1, 2 warna merah gitu. Betul. Jadi bentuknya kayak gini Mas Dery. Jadi sangat familiar harusnya kayak misalnya familiar dengan WhatsApp web ya. Betul. Bedanya adalah percakapannya datang tidak hanya dari WhatsApp. Bisa jadi datang dari Instagram, bisa jadi datang dari Facebook, bisa jadi di berbagai macam channel lainnya. Ada di satu tempat di sebelah kiri. Jadi kalau customer datang langsung tuh kelihatan. Oh customer ini datang nih, sudah dilayani belum gitu misalnya, nanti kelihatan. Sudah di resolve belum? Resolve itu artinya isunya udah selesai belum gitu. Oh itu dari Telegram, dari Facebook Messenger gitu ya? Betul. Oh kalau all begitu. Ya. Ya. Dan ini bisa difilter tentunya.
saya pengen lihat cuman yang dari WhatsApp dulu nih misalnya. Saya pengen Oh. lihat cuman dari Instagram, bisa fokus gitu misalnya. Oh, nggak perlu minimize, nggak perlu buka-buka gadget apa segala macam ya. Betul. Oh. Nah, iya. tentunya ini ada aplikasinya juga nih. Misalnya kan beberapa brand bisa jadi tim salesnya ini ya pakai aplikasi gitu. Tim salesnya semuanya pakai aplikasi. Nah, kita juga ada aplikasi Android dan iOS-nya tuh. Jadi bisa mobile gitu penggunaannya. Jadi sama. Waduh, keren. Jadi bukan kayak mobile site-nya buka di web gitu ya? Buka Ya, di web juga bisa login. Web juga bisa. Oke. Tapi di aplikasi juga bisa. Nah, yang menarik sebenarnya di sebelah kanan tuh ada customer profile-nya. Jadi di sebelah kanan tuh chat dan customer info itu kelihatan nih customer ini datang dari channel apa. Dia misalnya hasil dari iklan yang mana. Dia misalnya datang dari broadcast sebelah mana gitu misalnya. Jadi kita tahu customer ini misalnya dulu sebelumnya udah pernah beli produk apa. Bisa Waduh. muncul informasinya di situ. Ini mah bisa langsung ngeriset juga sekalian ya. Bisa Riset apa langsung nih? ketahuan. Enggak, bukan dalam artian ya fokus grup discussion kecil-kecilan lah bahwa Oh, oh, benar. ternyata banyak Survei juga gitu loh ya. survei kecil-kecilan. Iya, Kita iya, bisa iya. ngeriset diri kita sendiri. Iya. R&D diri kita sendiri gitu. Oh, oke. Produk kita gitu kan. Oh, ternyata paling banyak datang dari kena ads yang ini. Nah, iya benar. Nah, berarti kan ya udah kita optimalin aja ads-nya, budget ads-nya kita kencengin, Betul. misalnya gitu. Iya. Atau mungkin dari apa platform apa Nah, gitu. itu sebenarnya fitur baru banget tuh. Jadi buat teman-teman bisnis nih yang tertarik, itu sekarang di WhatsApp. Jadi di WhatsApp tuh sekarang ada fitur namanya click to WhatsApp. Jadi kalau ngiklan di Facebook, di Instagram itu kan CTA-nya, click to action-nya itu bisa di-set ke WhatsApp sekarang. Nah, itu bisa kita track tuh. Jadi kita benar-benar seperti kata Mas Dery tadi, kita bisa tahu nih ads ID mana yang performanya paling bagus untuk convert di kita. Oh. Itu kelihatan. Selama ini kalau cuma ngiklan di WhatsApp, ngiklan di Meta, itu kan kelihatannya impression sama klik ya. Heeh. Sampai klik doang. Iya. Tapi kalau di setnya klik to WhatsApp, itu kita bisa tahu ke dalamnya jadinya. Dia Oke. percakapannya jadinya responnya cepat apa enggak, sampai dia nanti convert apa enggak jadi sales. Jadi kelihatan secara otomatis muncul di Kiskas. Oh, oke. Nah, untuk apa ya? Komen gimana tampilannya? Muncul kayak begitu juga cuma ada lambang komen gitu. Komen sama nanti Komen ada. IG, komen IG. Iya, komen juga mirip, jadi bentuknya kayak chat juga. Yang agak beda mungkin email, Mas Dery. Kalau email bentuknya jadi kayak inbox email gitu. Oke. Karena email kan agak beda ya. Dia ketika kalau chat kan kalau misalnya kita ngetik di enter kan ngirim tuh. Heeh. Kalau email kan enggak, dia lebih panjang biasanya. Halo, terus Iya, paragraf iya, baru iya, enter. Terus bikin image gitu misalnya upload image. Itu baru dikirim. Nah, itu baru dia ngirim sebagai Oh, email. oke. Kalau Hotsuite itu kan kita scheduling posting ya. Ya, kalau itu kan posting. Posting. Kalau Kiskas penekanannya lebih ke interaksinya tadi. Conversations tadi kan. Wah, bahasa. seru nih. Kayak ada nama brand namanya Atelier Angelina, pernah tahu nggak? Baju Oh, belum. cewek lah ya. Ya. Artinya dia kalau order kan sampai bisa sekali buka order tuh jam 8 pagi, Oh, oke. tutup jam 8 malam, tapi belum nyampe jam 8 malam. Eksklusif gitu ya. Baru jam iya. Iya. Baru 2 jam Limited berjalan. edition. Iya. Baru 2 jam udah yang chat. Luar biasa. 50 juta orang kali itu yang ngechat tuh. Kayak gitu-gitu cocok banget tuh. Cocok. Kita kebanyakan klien-klien Kiskas biasanya di brand-brand yang memang interaksi dengan customer-nya intens. Brand-brand beauties misalnya, interaksinya datang dari Instagram, dari sosial media, dari marketplace juga datang. Interaksinya bisa banyak banget. Bukan limited edition yang kind of interaction, tapi yang consistently banyak gitu yang nanya-nanya dengan produk. Apalagi yang sifatnya agak konsultatif tuh. Itu pas banget. Konsultatif tuh maksudnya dia biasanya nanya. Ya kayak skincare biasanya tuh. Iya. Karena kan nggak bisa langsung orang percaya Iya, gitu kan. betul. Nanya ini cocok buat saya nggak? Kecuali beli ulang ya. Tapi kalau yang dia mau coba produk baru, dia pasti nanya dulu gitu kan. Ini sebenarnya dipakainya gimana? Berapa kali sehari? Saya butuh berapa? Ini untuk umur saya cocok apa enggak? Itu ada bentuk konsultasinya. Nah, itu biasanya sangat powerful banget untuk bisa memberikan personalized experience kayak gini nih. Oke, user ada berapa? Company kita udah 2000 sekarang kliennya Kiskas ya. Oh, 2000. Apa Ya, aja kalau klien? Siapa aja? Macam-macam mulai dari tadi ya retail cukup banyak Mas Dery, mulai dari skincare kayak Paragon Group. Kalau nggak familiar dengan Paragon, biasanya familiar dengan brand-brandnya tuh kayak Wardah, Kaf, Emina, Makeover. Biodev. Mereka punya 12-13 brand kayaknya. Pakai ini. Semuanya baik Kiskas gitu. Wah, Bayangin mereka aja pakai ya. jumlah channelnya banyak banget Mas Dery, karena kan Iya. datang dari mana-mana tuh ya brand-brand officialnya gitu. Semuanya disentralkan ke Kiskas. Oke. Luar biasa gitu. Terus produk-produk kayak fashion, kayak Choco Chips atau kayak Brodo misalnya, itu juga pakai Kiskas. Brodo pakai juga? Betul. Oh. Terus kalau brand-brand apa F&B? Itu retail ya tadi, itu retail. Oh, kalau F&B juga ada kayak Haus misalnya atau kayak
Pizza Hut, KFC. Ini Ya. semua yang disebut itu yang kliennya Kiskas. Iya, saya nggak nyebut nama brand itu. Apa? Saya nggak nyebut nama brand itu, brand-brand kliennya Kiskas kebetulan. Oh, oke. Ya. Jadi nggak cuma asal ya, Nggak cuma asal, buat insya Allah. aktualisasi diri Oh, kita. enggak. Oke. Itu retail. Buat apa mereka pakai? Sama Biasanya. biasanya bentuknya bisa jadi tadi ya, kembali lagi kan journey-nya bisa pre-sales, sales atau post-sales ya Mas Dari. Biasanya ada yang makanya buat pre-sales, artinya jualan. Skincare kan biasanya jualan, dia ngiklan di Instagram masuk atau ngiklan di marketplace masuk, dia pengen close itu, experience-nya bagus. Bisa jadi post-sales nih, kayak misalnya udah order minum di websitenya, terus nanti dikasih notifikasi buat ngasih tahu ordernya sudah masuk dan perkiraan sampai ke tempat Anda sekian menit gitu misalnya. Atau bisa jadi bentuknya OTP misalnya. OTP itu misalnya dia masuk ke aplikasi brand tertentu, nanti dikasih OTP buat login gitu misalnya. Iya, Itu juga iya, ada. iya. Interaksinya macam-macam. Atau misalnya bentuknya bisa jadi reminder. Misalnya tadi baru ngomongin retail ya, bisa kita juga punya klien-klien di healthcare atau hospital lah. Nah, itu juga misalnya kita book appointment di rumah sakit gitu misalnya RSUI atau RSPI atau banyak brand-brand yang pakai Kiskas itu bisa nanti bakal dikasih reminder nih appointment Anda sekian hari lagi. Nanti 3 hari kemudian di reminder lagi. Appointment Anda 3 hari lagi ya, Bu, gitu misalnya. Nanti habis visit ke dokter juga dikasih tahu. Terima kasih atas kunjungannya, ada feedback nggak buat kita gitu. Ini customer satisfaction survey-nya kita nih, minta tolong diisikan. Wah, keren komplit. Experience-nya cakep ya. Keren, satu device, nggak ribet loh. Kayak belakangan ini kita mau broadcast aja tuh kelimpungan tuh. Kita cek dulu mana tadi yang udah bales. Broadcast gue bisa di sini. Bisa. Nah, boleh dong bocorin dong Kiskas tuh fiturnya ada apa aja, Mas Bro? Ya, jadi mungkin ini saya dibalikin ke Nomor zoom 2 ya? out aja, zoom out ya. Zoom out, zoom out, Coba zoom out. diklik aja ini mungkin di slide-nya. Nah, Ini journey-nya salah satunya buat journey, salah satu journey yang kita handle ya. Jadi jualan. Jadi bayangin nih misalnya ada brand yang kemudian dia ngiklan nih. Jadi sebelah kiri tuh ada ngiklan. Kita nggak handle iklannya, jadi posting iklan di Meta misalnya. Ngiklan tuh kemudian dia click to action-nya untuk masuk ke WhatsApp. Atau bisa jadi ke landing page biasanya kan, terus dia baca langsung ke WhatsApp. Iya. Nah, itu bakal langsung masuknya ke Kiskas tentunya. Cukup satu nomor. Nggak harus nomornya banyak. Nomornya cukup satu, dan untuk brand-brand yang udah gede itu ada centang hijaunya nih. Jadi benar-benar trusted sebagai brand. Oke. Kalau di WhatsApp. Atau Oke. bisa jadi datang dari Instagram, misalnya kita ngiklan di direct message. Atau bisa jadi dari Facebook. Nah, ini masuk ke inbox-nya Kiskas yang tadi kita tunjukin ya. Jadi semuanya masuk ke sana. Habis itu diapain? Kita pengennya responnya cepat dong gitu ya. Iya. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan otomasi menggunakan chatbot nih. Oke. Jadi kita bisa ada chatbot Ya, yang auto-reply. personalized. Lebih jauh bisa jadi selain auto-reply kan biasanya cuma sekali tuh. Iya. Ini bisa panjang, misalnya datang dari mana, mau beli apa, ini mau areanya sebelah mana Lo gitu. kan nggak nyambung takut obrolan deh. Nyambung maksudnya gimana? Kan dia udah balas nih. Dia balas sendiri lagi. Iya, dia balas sendiri lagi nanti. Lah sesuai dengan Obrolan emang ini nyambung? flow-nya tadi ya, flow yang kita ciptakan, benar. Di otomasi lah ya bentuknya, kualifikasi automation. Oke. Terus masuk, setelah dikualifikasi, ternyata benar nih orang memang serius mau beli, itu langsung di handover ke human tadi, ke agen, ke admin tadi Admin, misalnya. iya. Bisa jadi berdasarkan, tadi dia orangnya datang dari Jakarta nih, admin yang di Jakarta nih yang handle. Bisa jadi dia pengen beli produk A nih, berarti adminnya produk A nih yang handle. Jadi bisa langsung personalize nih, dia ditargetin ke orang yang paling tepat buat ngejual ke orang ini. Spesifik gitu. Keren. Handovernya bagus. Nah, Oke. terus kita bisa melakukan broadcast tadi kan. Jadi bisa jadi dalam proses tadi kita melakukan follow up dong gitu, misalnya kita melakukan broadcast. Jadi kita bisa taruh datanya di CRM, contact centernya, customer centernya. Terus kemudian kita bisa melakukan grouping. Misalnya, ini customer yang datang hari ini nih, di jam sekian sampai jam sekian. Ini customer yang pengen beli produk A nih, tapi belum close gitu. Sorenya kita broadcast gitu, otomatis. Kita schedule, bisa di schedule, jadi nggak harus langsung broadcast, bisa di schedule, kita broadcast ke mereka. Oke. Dan terakhir, ini juga paling penting nih Mas dari analytics. Nah, ini kelihatan nih berapa lama si admin bales. Bales. Ada yang lagi mungkin nongski nongkrong. Kita mana tahu, kita kan kok nggak ada salesnya, nggak ada penjualannya. Ya, Pokoknya ya, begitu ya. dicek, udah saya balas kok Pak. Ternyata Iya nggak awalnya ada. doang balas. Gitu. Setelahnya lu tinggalin tuh customer tuh. Ya, itu penting itu. Jadi Apalagi? analytics. Buat analitiknya apalagi sih? Analytics tadi misalnya kita nge-broadcast. Broadcastnya langsung kita analisa tuh. Jadi, yang ke deliver berapa nih dari broadcastnya, yang dibaca berapa nih. Kalau misalnya ada action itemnya, action buttonnya, kita bisa tahu nih. Yang ngeklik
click to actionnya kita siapa nih gitu. Oh iya. Mm-mm. Jadi nggak perlu kalau bisa ngebaca dicek-cek dulu mana yang hijaunya udah hilang gitu ya. Iya benar. Satu-satu. Langsung kelihatan di situ. Oh. Jadi langsung kelihatan campaign kita yang bagus kalau broadcast nih ini nih ternyata nih. Oke. Coba kita replikasi nih ke customer group yang lainnya nih gitu. Wah, Bisa kayak gitu. bro, ini seperti kita harus ngobrol lebih lanjut. Ini serius nih. Serius. Gua ada serius. kebuli- Oh, serius. Oke. Bener-bener. Buat ini. Oke. Karena ini bisa dibayangin. Maksudnya kan saya sama partner tuh, saya ada kebuli abuya. Oh, oke. Jadi kebuli ini ya kata orang-orang sih bisa makan nasi kebuli, ayam, kambing juga ada ya. Nah, nasi kebuli ini dengan harga 15.000. Wow, luar biasa. Di mana itu? Mau cabang yang di kota mana? Jogja ada nggak? 138 cabang kita di Serius? Indonesia. Di Jogja di mana? Wah, harusnya ada, saya nggak hafal. Oh, Banyak oke, banget siap. Mas, alhamdulillah sih ya. Nanti kita kunjungi di Nah, Jogja. iya dong. Nah, jadi di cabang-cabang ini nih kadang berantakan kita tuh. Ya. Maksudnya dalam artian kan alhamdulillah kan rame tuh Ya, nanya. Terutama buat buka mitra. Nih kabar gembira teman-teman. Sekarang dari 138 cabang kita masih open lagi karena target kita 1.000 cabang dan Luar insya Allah biasa. IPO. Insya Allah. Amin. Nah, sekarang kelimpungan teman-teman. Kelimpungan dalam artian pada mau buka mitra karena memang ya alhamdulillah ya atas izin Allah ya dari mungkin produknya apa segala macamnya. Kayak sekarang nih kebetulan kami lagi buka mitra nih. Buat teman-teman yang mau buka di tempatnya atau mungkin lu punya tempatnya keren, nanti kita bisa kerjasama di situ. Kita modalin, lu siapin tempatnya aja atau apapun itu bentuk kerjasamanya nanti kita coba cek. Nah, ini menarik. Sebagai Iya pemilik kan? brand kan Mas Dery pasti menginginkan experience-nya customer-nya di masing-masing mitra-mitra Iya. cabang tadi kan bagus semua gitu. Ya. Itu maksud saya. Nah, itu penting gitu jadinya. Iya Jadi, kan? ya contoh kayak misalnya tadi brand. Salah satu klien kita ada yang brand besar, cabangnya banyak ratusan, itu customer-nya bisa datang bertanya tuh bisa dari mana-mana gitu. Itu. Salah satunya misalnya yang ya tadi WhatsApp, tentunya salah Iya. satu yang paling utama WhatsApp. Terus misalnya ada promo gitu, misalnya promo tapi di cabang tertentu gitu misalnya, itu bisa Iya. kita broadcast, Betul. masuk nanti langsung ke cabang tertentu tadi. Oh, jadi bisa misalnya. ya. Jadi oke, ini menarik nih. Jadi kan gini, cabang saya kan alhamdulillah 138 cabang di Indonesia. Ini sekalian curhat nih ya. Ya. Keresahan pribadi. Tipe-tipe marketnya ini yang biasa kita jalankan tuh mereka mau komplain atau mau komen atau mau saran kritik apapun itu bentuknya, mau positif negatif gitu ya. Dia tuh chatnya pasti ke pusat. Ya, Iya dong. harus dong. Iya kan? Maksudnya Pusat. bagus berarti kalau bisa Ya, di-capture ini gitu. kita ke customer-nya dulu baru nanti ke mitra kita ke Iya. B2G-nya ya, B2B-nya ya. Ya, Oke, ini begini cabang ini begini. ya, Cabangnya sana kan kita harus kerja 2 kali kan? benar. Kita harus lapor dulu ke pusat. Oke, makasih atas saran dan kritiknya, misalnya gitu. Oke, kami tindak lanjuti ke cabang kita yang ini. terkait. Ya. Nah, otomatis kan nggak touchy ya, soalnya pusat langsung kontak-kontakan sama mitra kan. Lu tuh kemarin ada komplain tuh. Atau, Iya. ini kemarin ada testimoni, alhamdulillah bagus nih. Ya, Kan jadi 2 kali. Kenapa nggak dia langsung aja ke sana? betul. Atau dibalik. Oke, dia langsung ke cabang kita yang 120 misalnya. Ya, Dia chat tuh, misalnya di Pekanbaru gitu. Dia chat, cepret. Kita kan nggak tahu ya testimoninya dari yang mana, perbaikannya seperti apa. Mereka langsung ke sini. ya. Taunya mitra kita juga lupa ngasih masukan, ngirimin Ngasih saran tahu ke gitu kita. ya. Ada saran nih, akhirnya perbaikannya kan mereka nungguin prinsipal, Betul. nungguin pusat. Mereka lupa apa segala macamnya. Artinya, ini ngomong customer dulu ya. Artinya bisa nggak berarti, bukan bisa lagi ya. Berarti kayaknya insya Allah bisa tuh. Polanya kita bagi tuh buat si admin-admin atau agen-agen. Yaitu oke, kita bisa kontrol dari pusat. Sebagai dashboard yang kita pegang. Tapi nanti mereka disebar tuh. Betul. Berarti ada 138 agen. Ya. Ada Saya 138. bilang aja bisa gitu. Apa? Nggak cuma bisa tapi kita punya use case seperti itu nih, Bang Dery. Oh, udah ada beberapa brand yang bentuknya memang kayak gitu jadinya. Jadi dia Wow. punya kan sekarang bisnis apalagi setelah post pandemi ya semuanya balik ke offline lagi. Jadi offline channel tuh jalan gitu. Nah gimana caranya tadi admin tadi cabang-cabang tadi juga punya experience yang bagus. Jadi masuknya ke pusat dulu. Pusat tahu apa yang terjadi, tapi otomatis nanti langsung didistribusikan ke cabang tertentu. Oh, cabang ini oke. Nanti langsung direspon sama cabang tadi ya. Cabang tadi kemudian membalas gitu Iya misalnya. benar. Soalnya gini guys, kadang kita agak capek juga. Ini jujur keresahan pribadi. Taruh kontak itu kan jadi banyak. Iya kan? Saran dan kritik Jakarta 08 sekian. Palembang 08 gini. Kayak Yang pertama udah nggak zaman secara banget ya. operasional jadi banyak. Yang kedua secara brand jadi
diluted ya. Jadi nggak cuma satu gitu. Orang Iya. nggak cuman apa tadi namanya kebuli Abuya. Abuya nggak tahu bahwa pokoknya kebuli Abuya aku tahu brandnya bagus gitu ya. Di situ kan jadi masing-masing gitu ya. Iya, bener. Penting memang. itu jadinya. Bener. Jadi ke pusat satu nomor aja kita capture nggak cuman komplainnya tapi juga customer datanya kan. Iya. Customer datanya masuk juga berarti dia pernah beli nih, siapa tahu nanti kalau ada, dan dia posisinya kita tahu posisi dia ada di situ gitu. Iya. Jadi spesifik tuh nanti kalau misalnya ada Spesifik. campaign. Ah, betul. Himbauan-himbauan juga bisa kita langsung taruh di campaign internal juga nggak? Misal contoh, kita hari ini promo diskon 10% ya. Das, push notif gitu bisa? Bisa, Muncul di mitra-mitra kita tuh. bisa. Wow, keren. Iya, iya. Itu dari segi customer. Kalau dari segi mitra, Ya, mitra berarti kalau orang mau calon mitra, Ya. mau franchise ya, mau mitra sama Kebuli Abuya saya gitu kan. Mereka sejauh ini ke satu nomor, nanti nomor itu nanti akan dioper-oper tuh kayak yaudah nanti kan akan tektokan langsung sama representatif kita yang ada di Medan misalnya. oh ya. Ya kayak gitu-gitu kan. Ya. Berarti bisa dong kita cukup satu nomor aja. Misalnya kita bagi dua deh saran dan kritik nomor yang ini. Ya, bisa jadi approach-nya jadi dibagi dua tuh. Iya. Nama jalurnya kanalnya customer Uh-uh. sama kanalnya B2B nih gitu. Mitra buat Jadi, maintainnya buat apa gitu ya. buat maintain, buat tadi ngasih announcement, buat macam-macam ada di kanal B. Kanal bisa jadi namanya tadi apa namanya tadi? Kebuli Abuya. Kebuli Abuya Mm-mm. sama Kebuli Abuya for business gitu kan. Oh, keren. Ada centang hijaunya nggak? Ada centang hijaunya nanti Wah, kalau ada brandnya. Udah dari WhatsApp gitu ya? Iya. Oh, keren. Uh, Ya, boleh nih harus kita rapikan. Memang Rapikan. harus bener-bener jelas. yang ya menurut segi saya paling operation penting agak missing kan tadi adalah customer data nggak ke capture ya ketika misalnya operasionalnya jelek. Padahal Ya. customer tadi kan bisa jadi sebenarnya kenapa mereka kasih komplain kan sebenarnya karena mereka care sebenarnya kan. Betul, betul. Mereka ngerasa ada ekspektasi tertentu tapi nggak ketemu. Kalau kita bisa menghandle itu dengan baik, itu balik tuh. Balik itu artinya dia kemudian merasa bahwa dia terapresiasi, dia Iya. di-handle, jadi dia balik lagi dan menjadi customer yang bisa jadi lebih loyal Oh itu, betul, daripada sebelumnya. betul. Dan bisa jadi kan nanti, oke, implikasi dari loyal customer itu apa sih? Salah satunya kan tadi dia tentunya beli lagi dari kita. Ya, Yang kedua implikasinya dia belinya lebih banyak nanti bisa jadi. Bisa. Produk yang berbeda gitu betul, misalnya. betul. Yang ketiga, dia tuh ngomong ke orang, tadi kan implikasi sosial media. Ya. Advokasi. Wah keren, udah jadi advocate. Iya, Oke. iya. Saya orang Iya. brand advocate saya. Iya, jadi ada efek viral di situ, ada efek jadi datanya kan orang yang puas atau loyal terhadap suatu brand, dia 4 kali lebih mungkin merekomendasikan brand tadi Ya. ke keluarga maupun rekannya. Wah, itu jadi ada hal-hal yang mengamplify nih, mempercepat proses pertumbuhan bisnis kita tuh, Mas Dari. Mantap. Itu baru ngomongin WhatsApp ya. Belum lagi ngomongin yang lainnya tuh ya, bener nggak? Iya, Maintain betul, chat yang betul. ada di Instagram, di Facebook, Iya. di YouTube, komen-komen semua bisa ya. Bisa. Jadi ntar munculnya tuh ya ada lambang komennya misalnya dan Ya, seterusnya ya. benar. Nanti kita bisa bikin icon yang berbeda nih. Telegram? dengan command. Telegram juga bisa. Oh, keren juga ya. Cuman Telegram relatif lebih jarang kayaknya di Indonesia ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya Mas Dari punya pengalaman. Cuman di kita relatif nomor 1 jelas WhatsApp Iya, dan betul. meta ini ya, meta messaging. WhatsApp, Instagram, nomor 2 Instagram, bisa mungkin Facebook. Teks jarang ya. Teks itu maksudnya SMS? Bisa juga. Tapi jarang sekali lagi. Jarang ya. Paling penawaran penggadaian BPKB Ya realistik biasanya. realistik aja SMS. Warna BPKB. Realistik aja SMS kan iya jarang lah kita buka ya, mungkin setiap sebagai customer gitu ya. Mungkin bahkan yang paling mungkin ada SMS mungkin OTP. Iya. Dan itu juga biasanya langsung dari notifnya tuh kita bacanya. Ya, betul. Nggak usah buka aplikasinya. Nggak usah kelihatan angkanya tuh. Udah kelihatan angkanya, 1, 2, 3, 4 gitu. tinggal di input gitu sebenarnya. Iya. Beda sama WhatsApp. WhatsApp itu open rate-nya bisa jadi 90% di atas 90%, bahkan sampai 98%, Mas. Dery. Keren. Itu cara terbaik untuk melakukan engagement dengan customer sekarang di Indonesia. Dan powernya WhatsApp selain tadi sebenarnya akuisisi jelas bisa ya, Mas Dery ya. Tapi juga sebenarnya tadi yang saya sebut dengan customer marketing tadi. Ya. Tadi dia datang di Kebuli Abuya cabang A. Tapi kita misalnya mau tahu kita somehow tahu kalau dia sebenarnya tinggalnya bukan di situ, tinggalnya sebenarnya di kota lain. Terus kita nawarin juga di kota ini juga ada loh Bu gitu sebenarnya. Oh. Itu kan customer marketing, dia oke. beli lagi gitu sebenarnya. Oh iya benar, bisa jadi mungkin dia lagi mampir pas ke Bandung misalnya. Bisa jadi. Taunya benar. ternyata pas balik ke Jakarta, ada loh deket rumah nih. Ternyata dekat rumah ada. Bisa kelihatan dia tuh dari mana Oh lokasinya. enggak, kalau itu nggak bisa, data itu nggak ada. Bisa tapi bisa ditanya sih. Bisa kelihatan juga statusnya dia udah nikah apa belum.
Coba kita cek ya gimana cara downloadnya dapetin Kiskas nih. Iya, Boleh iya, dong iya. gimana di sosial medianya Kiskas ya? Iya, ya, nanti ada bit linknya ya. Ada, boleh dong. Iya. Kita bantu teman-teman, cek aja di deskripsi kalau teman-teman sekarang penasaran nih, buruan deh gue pengen pakai Kiskas nih. Iya, iya. Cocok banget Ngobrol nih. dulu kali ya paling nggak. Boleh, boleh, konsultatif nih sifatnya. Kita pengen banget nih bisa ngebantu teman-teman. Jadi salah satunya dengan platformnya Kiskas. Oh, Masya Allah. Tinggal buka nanti di Bitly di deskripsi ya. Ada deskripsi di bawah Nah, nih. dari situ itu langsung ke WhatsApp-nya Kiskas harusnya. Jadi conversation sekali lagi. Wih, bener. Ujung-ujungnya Kita ngajak sarapan. ngobrol lah ya gitu. Karena kan bisa jadi yang namanya mengembangkan bisnis kan nggak straightforward ya, nggak langsung semua bisnis itu ya solusinya kayak gini nih gitu, saklek gitu. Kita butuh yang namanya kalau di Kiskas tuh yang kita kedepankan adalah yang kita sebut dengan impact review karena setiap bisnis itu berbeda. Dia menciptakan value dengan cara yang berbeda-beda sehingga solusinya Kiskas itu bisa kita customize, kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing bisnis. Apa nih yang sebenarnya pertama tadi mulai dari use case ya, ini sebenarnya buat customer support kah, buat jualan kah, atau buat apakah gitu sebenarnya. Sampai dengan hal-hal yang bakal diukur oleh bisnis. Oh, customer support mungkin pengen tahu customer satisfaction-nya gitu misalnya jadi matriks utama. Dari marketing bisa jadi aku pengen tahu konversinya nih Mas Delta gitu. Gimana caranya ngukur konversi. Kan beda-beda ya tiap bisnis ya. Nah, itu yang kemudian kita bisa sesuaikan nih sesuai dengan apa sih yang bikin teman-teman tuh tumbuh? Apa yang bisa bikin teman-teman besar? Apa nih target selanjutnya apa nih? 10 kali, 100 kali dari bisnisnya? Nah, itu yang akan kita bantu insya Allah. Wow, keren. Kita bantu teman-teman Kiskas nih solusi buat UMKM. Insya Allah untuk naik kelas ya, nggak ada lagi ribet-ribet yang mengenai operation dan macam-macam lah ya. Ada di bawah tuh deskripsi, lu tinggal cek aja kalau nonton YouTube sekarang ini. Kalau dari Instagram lu masuk aja ke YouTube kita, nanti tinggal cek di deskripsi di bawahnya tuh ya. Tuh lengkap semuanya. Tapi satu lagi deh. Iya. Tadi belum kesebut, LinkedIn bisa? LinkedIn juga bisa sih. Cuma lebih jarang lagi itu tergantung sebenarnya Bisa. bisnisnya. Jadi tinggal dimasukin aja. Bisa custom gitu ya berarti ya? Jadi ada Memang ada menunya sendiri, lu mau masukin yang mana? Oh enggak, kita ada channel-channel yang basic yang semuanya bisa memang hampir semua bisnis pasti butuh gitu ya. Salah satunya tadi channel WhatsApp misalnya atau Instagram atau Facebook. Kita punya fitur namanya custom channel. Channel itu sebenarnya custom channel itu bisa beda-beda Mas Dery kan. Tadi sesuai kebutuhannya. Bisnis bisa jadi butuhnya LinkedIn, bisnis bisa jadi butuhnya YouTube. Oh, berarti bilang sama Kiskasnya, settingnya pengennya begini dulu. Ya, ada beberapa channel yang udah kita punya, tinggal ditempel aja gitu. Add-on istilahnya. Oh, add-onnya bisa manual dari kitanya atau minta tolong ke Kiskasnya? Ada beberapa yang udah ada. Jadi benar-benar langsung diintegrate aja gitu. Tapi kalau kita nggak mau, di close bisa? Ya kalau bisa. Ya nggak usah ada, nggak usah diintegrasinya gitu. Nggak semuanya harus diintegrasikan. Pilihan, nanti pilihan. Ya. Beberapa brand apalagi yang baru-baru ini bisa jadi aku pengennya WhatsApp dulu deh Mas sama Instagram misalnya cukup gitu misalnya. Dua aja gitu misalnya fokus karena semakin banyak kan juga kita tergantung ya bisa jadi nggak kepake gitu misalnya karena bisnis kita nggak di situ. Misalnya LinkedIn tadi kalau nggak B2B mungkin jarang yang lewat LinkedIn misalnya. Iya. Oke, dan kalau Instagram aja udah 3-4. DM-nya ada 3 tuh. Primary, general, request itu masuk semua. Bener kan? Iya, DM benar kan gitu. Ya, semuanya bisa kelihatan? Harusnya masuk semua, benar. Oh, bahkan bisa jadi satu brand punya multiple Instagram kan? Oh iya. Itu bisa kita masukin semua. Iya. Akun asli, akun fake, sama buzzer, ya kan? Iya, itu juga sih. Iya kan? Tapi brandnya banyak gitu misalnya. Banyak juga tuh kan kita nggak tahu kan. Yang menarik misalnya customer Kiskas kan nggak cuma dari Indonesia kebetulan Mas Dery ya. Kita punya customer tuh ada di sekitar 15 negara di seluruh dunia. Di masing-masing punya primary channelnya sendiri-sendiri biasanya. Indonesia kebetulan WhatsApp. Kita punya klien di Filipina, itu pakainya TikTok, Messenger. Facebook Messenger. Bitalk masih ada nggak sih? Pokoknya apapun yang dia buka open API-nya ya, bisa tuh berarti ya. Oke. Pelan-pelan coba nanti, ya tergantung nanti requestnya kayaknya nggak sejauh itu juga kali. Dari WhatsApp dulu aja optimasi. Biasanya optimasi kita pertama kali biasanya WhatsApp sama Instagram. Dua itu aja, apalagi brand-brand awal-awal ya misalnya. Itu udah banyak ya di situ ya sebenarnya bisa dikerjain bersama. Udah optimal lah untuk kemudian karena orang biasanya ngelihat dari Instagram katalog yang kita misalnya di Instagram terus habis itu langsung chat atau kita ngiklan misalnya di Facebook atau di Instagram terus masuknya ke WhatsApp. Hidden chat bisa gak sih? Di hidden chat di orang ngechat tapi kita bisa di hidden gitu, disimpan, diumpetin. Nggak bisa? Nggak, emang bukan buat apa-apa. Emangnya kenapa? Emang pengen ngumpetin? Bisa juga? Nggak bisa sih, sekarang belum bisa. Bisanya ngeblok gitu misalnya ya. Misalnya nih ada nge-spam nih, misalnya nih nanya-nanya tapi nggak jelas gitu misalnya. Bukan itu bisa jadi kita blok, itu bisa. Tapi secara umum biasanya bisnis kan seneng ya ketika dapat leads. Iyalah, jadi nggak terus di hide gitu misalnya. Ya langsung direspon, diberesin, di resolve, di close gitu misalnya. Datanya disimpan. Dan hopefully memang tadi ya konversi, closingnya juga makin bagus, makin
terstruktur rapih gitu ya. Harganya berapa sih langganannya? Harga kita Bocorin aja ini lo ngomong atau gue sensor aja biar mereka tinggal cek aja di deskripsi. Berapa sih? harganya Worth it mulai dari 1 juta rupiah sebulan. murah banget. Bisa begitu lo bener. Oh, murah hitungannya ya. Loh. Tergantung ininya, tergantung stage bisnisnya juga mungkin Ya ya. kan kita bisa efisiensi si admin. Betul. Kita pecat-pecatin aja yang nggak guna. Ya, enggak, beneran. Biar tinggal satu pun juga udah bisa ngecek-ngecekin dong. Oh ini buat bisa dong. Benar, Satu benar. bisa nggak? Oh ini kita bisa controlling Jawa, Medan, Bali bisa nggak? Ya, bisa, tapi optimalnya biasanya ketika pain point-nya kan ketika misalnya adminnya lebih dari satu. Oh. Pain point problem terbesar tadi kan ketika kalau satu kan tadi balik lagi ke WhatsApp personal aja dicekin satu-satu gitu misalnya. Atau Instagram satu-satu. Tapi bayangin kalau tadi adminnya ada 4-5 orang, bisnisnya udah selevel itu. Nah, itu biasanya pain banget nih teman-teman semua. Untuk kemudian memastikan performansi, experience, pengalaman yang diciptakan itu jadi bagus. Nah, itu yang sweet spot kita ya. Kira-kira di situ itu dia sebenarnya. tuh. Bisnis-bisnis yang gampangnya dia udah dalam proses scaling gitu ya. Iya, Proses menskalasikan betul. bisnisnya. Jadi yang jelas-jelas aja dulu, optimasi dulu WhatsApp dan lain sebagainya. Nggak usah lo pakai fitur-fitur chat di Mobile Legend. Ribet bisnis pakai chat Mobile Legend. Ribet banget. Ribet banget. Iya. Thank you ya. Nyari leads-nya di Mobile Legend ya. Iya, ribet. Hai guys, kita jualan ini nih. Saya di sini. Iya. Kita kasih solusi.